hadir langsung Kombes Aswin dari Densus 88 akan menyampaikan secara detail terkait berapa tersangka yang telah ditangkap. Kemudian tentu akan ditanya oleh teman-teman begitu masifnya dan begitu seriusnya Densus 88 melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Tentu ini harus kita sampaikan. Kenapa? Bahwa Densus 88 Anti Teror Polri selalu dan senantiasa tidak ada batasan waktu sepanjang masa melakukan tindakan baik pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Tindakan yang dilakukan dengan pola preemptif dan preventive strike, ya. Apakah ada kaitannya dengan pemilu 2024? Saya sampaikan bahwa sekecil apapun yang akan menjadi ancaman gangguan menghadapi pemilu 2024 harus kita cegah, harus kita tindak, termasuk ancaman tindak pidana terorisme di tanah air yang akan mengganggu jalannya pemilu 2024 nanti. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Aswin dari Densus 88 memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih Jenderal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Openmas, rekan-rekan media semua. Benar bahwa Densus 88 telah melakukan rangkaian tindakan pengamanan dengan menangkap beberapa tersangka pelaku tindak pidana terorisme selama bulan Oktober 2023, yaitu sejumlah 59 orang. 59 orang yang berasal dari kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor Daulah maupun dari Ansor Daulahnya, ya. Struktur penegakan hukum dilakukan dari awal bulan, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23, dan kemudian ada yang kemarin rekan-rekan mendapatkan informasi tanggal 27-28 sebanyak 27 orang, kemudian dilanjutkan lagi oleh anggota Densus pengembangan sehingga jumlahnya menjadi 40 orang. Ini kita bagi jadi dua kelompok untuk penjelasan saja, dua kategori, ya, bukan kelompok. Untuk penjelasan saja bahwa 19 tersangka yang pertama ditangkap dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 itu, mereka merupakan jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penegakan hukum. Jadi, ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa jaringan struktural dari Jamaah Islamiyah ini masih ada dan terus masih eksis, ya, bukan sekedar simpatisan. Mereka adalah orang-orang atau personil yang menduduki jabatan struktural di organisasi Jamaah Islamiyah. Dari 19 orang tersebut, 1 orang ditangkap di Sumatera Barat, 1 orang di Jawa Barat, 5 orang di Sumatera Selatan, 4 orang di Lampung, 1 di Kalimantan Barat, dan 7 di NTB, Nusa Tenggara Barat. Ini 19 orang yang
kategori pertama yang kita tangkap berkaitan dengan aktivitas mereka selaku anggota struktural kelompok Jamaah Islamiyah yang aktif menyebarkan propaganda terorisme dan materi-materi radikal baik secara media sosial maupun pelatihan-pelatihan fisik ya, pertemuan atau pelatihan fisik yang dilakukan oleh mereka ya. Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor. Nah, ini yang kategori kedua adalah 40 orang. 40 orang tersangka ya, merupakan kelompok PAD pimpinan AO, ya, pimpinan AO yang menjadi pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS. Mereka merupakan pendukung ISIS. 40 orang tersebut terdiri dari 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat dan 11 di wilayah DKI Jakarta, 6 di Sulawesi Tengah. Jadi saya ulangin lagi, 23 orang di Jawa Barat, 11 orang di DKI Jakarta dan 6 orang di Sulawesi Tengah. Ini adalah kelompok pimpinannya AO. Ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu. Karena dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik Densus 88, bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, mana demokrasi itu adalah maksiat gitu. Demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Jika ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut. Bersama dengan itu telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa satu pucuk senjata api 47 dan amunisi, banyak amunisi, magazin, bahan peledak, dan beberapa banyak materi cetakan buku yang digunakan sebagai bahan atau alat propaganda. Saya kira sebagai peringatan bagi mereka bahwa Densus 88 seperti tadi disampaikan tidak mentolerir ancaman sekecil apapun terhadap keamanan dalam negeri kita, apalagi dalam situasi menjelang atau dalam rangkaian pesta demokrasi pemilu hari ini. Dan yang kedua, mohon izin menambahkan Jenderal, ini ada merupakan bagian dari informasi ya untuk kita bahwa dengan terjadinya beberapa konflik global di dunia ini,
jangan sampai masyarakat terbawa-bawa untuk mendukung ataupun ikut memberikan donasi yang tidak terarah. Kemudian melakukan demo-demo yang sebenarnya ditunggangi oleh beberapa kelompok teror untuk mengangkat isu-isu solidaritas, isu-isu ketertindasan, beberapa isu-isu humanitarian lainnya yang hanya menaikkan giroh semangat untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan atau aksi terorisme. Ini kita semua mengharapkan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif ini tetap dapat terjaga, dan Densus 88 sekali lagi tidak pernah berhenti untuk terus melakukan pengawasan atau monitoring terhadap aktivitas kelompok-kelompok teror ini, baik secara jaringan maupun individu-individunya. Kira untuk pembukaan mungkin demikian, nanti mungkin ada tanya jawab, kami siap untuk tambahan ya. Baik, terima kasih Pak Aswin. Ada beberapa penjelasan yang telah Aswin sampaikan, termasuk himbauan terhadap masyarakat ya, agar tidak mudah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan isu-isu global atau internasional, sehingga mendukung yang tidak terarah. Jadi mendukung yang terarah yang boleh, yang jelas berarti, tapi jangan sampai ada kelompok-kelompok yang mungkin ditunggangi oleh kelompok-kelompok jaringan teroris memanfaatkan isu-isu ini. Silakan teman-teman bila ada yang ditanyakan. Silakan. Pak izin, saya Yona dari Medcom. Mau bertanya Pak Aswin, izin, waktu itu kan ada penangkapan tersangka teroris di Sumsel Pak. Nah, ada salah satunya tuh disebut di media sosial itu tersangka ada IW, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Quran di Ogan Komering Ilir. Itu apakah benar infonya Pak? Terus perannya apa saja kalau memang benar? Yang kedua, penangkapan puluhan orang, 50 lebih ini, muncul spekulasi penangkapan teroris ini untuk mengimbangi isu-isu yang tengah hangat diperbincangkan saat ini, seperti kasus Firly Bahuri Ketua KPK. Bagaimana tanggapan dari Densus 88? Yang ketiga, puluhan tersangka ini kan sudah ditahan ya Pak ya. Kemudian mereka ini dijerat pasal apa saja dan berapa tahun penjara? Silakan Pak Aswin. Oke. Baik, terima kasih. Benar bahwa tersangka IW yang di Sumatera Selatan itu ditangkap oleh Densus 88, yaitu pada tanggal 15 Oktober. Detail tentang keterlibatan yang bersangkutan dan perannya dalam kelompok tadi sekilas sudah kita sampaikan bahwa mereka ini bukan hanya yang bersangkutan ya, tapi ada beberapa orang lainnya juga. Di total ada 5 orang. Itu adalah anggota struktural ya, anggota struktural dari Jamaah Islamiyah. Kita tahu bahwa Jamaah Islamiyah itu sudah terdaftar sebagai DTTOT, apa itu? Daftar terduga pelaku teror dan organisasi teror. Jadi siapapun yang bergabung ataupun memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang sudah dinyatakan sebagai organisasi teror ini akan berhadapan dengan proses hukum. Dengan Densus 88 dalam hal ini. Ini dia anggota struktural dari organisasi Jamaah Islamiyah. Yang pertama. Yang kedua, Densus 88 tidak pernah berhenti bekerja, tidak terkait dengan kasus-kasus lain yang berada di luar atau tidak ada kaitan dengan apalagi situasi yang tidak berkaitan dengan teror. Kita bekerja murni karena adanya